Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firzian Adi Pratama. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 3A Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin membahas soal akuntansi, yaitu tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan perusahaan untuk mencatat semua transaksi keuangan. Jadi, setiap transaksi akan dicatat dalam jurnal umum sebagai debit pada satu akun dan kredit pada akun lainnya. Ini penting agar transaksi keuangan selalu berpasangan antara debit dan juga kredit. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, transaksi tersebut diposting atau dipindahkan ke buku besar. Setelah itu, buku besar merupakan kumpulan rekening yang digunakan perusahaan untuk meringkas semua transaksi keuangan masing-masing di buku besar. Nah, pada akhir periode akuntansi, saldo setiap akun di buku besar akan ditransfer ke neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo debit dan kredit dari setiap akun buku besar pada tanggal tertentu. Neraca saldo digunakan perusahaan sebagai langkah sebelum membuat laporan keuangan. Nah, jadi teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Tetapi sebelum kita membahas buku besar dan juga neraca saldo, mari kita membahas tentang jurnal umum terlebih dahulu. Pertama-tama, Dana Transarana membuka usaha travel yang berjenis perusahaan jasa baru dibuka di bulan Agustus tahun 2019. Setiap hari mengalami transaksi keluar masuk sebagai berikut. Pada tanggal 1, Dana Transarana menginvestasikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk membuka usahanya. Jadi pada tanggal 1 ini memiliki keterangan kas pada modal. Kas di sini masuk ke debit sebesar 100 juta rupiah dan modal masuk ke kredit sebesar 100 juta rupiah. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari investasi uang oleh Dana Transarana. Debit menunjukkan peningkatan aset atau kas. Lalu kredit pada modal mencatat peningkatan modal pemilik sebagai hasil dari investasi tersebut. Kredit pada modal pemilik mencerminkan klaim pemilik terhadap aset perusahaan. Baik, untuk transaksi berikutnya, pada tanggal 2 membeli kendaraan sebesar 60 juta rupiah, baru dibayarkan 30 juta rupiah, dan sisanya akan dibayarkan di minggu yang akan datang. Jadi di transaksi pada tanggal 2 ini memiliki keterangan kendaraan pada kas pada utang usaha. Kendaraan di sini masuk ke debit sebesar 60 juta rupiah, dan kas masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah, lalu utang usaha masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Hal ini dikarenakan debit pada kendaraan mencatat peningkatan aset tetap perusahaan dalam bentuk kendaraan sebesar 60 juta rupiah. Lalu kredit pada kas mencatat pembayaran tunai sebesar 30 juta rupiah, meskipun jumlah total pembelian kendaraan adalah 60 juta rupiah. Namun pada transaksi ini hanya dibayar sebagian, yaitu 30 juta rupiah. Lalu kredit pada utang usaha mencatat kewajiban perusahaan terhadap penjual kendaraan sebesar 30 juta rupiah yang akan dibayar di masa yang akan datang. Ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang belum diselesaikan terhadap penjual. Di transaksi berikutnya, ini terdapat tanggal yang sama tetapi memiliki perbedaan di transaksi. Jadi di tanggal 2 selanjutnya dibayar sewa kantor selama 5 bulan sebesar 10 juta rupiah. Jadi, keterangan pada tanggal 2 selanjutnya ini terdapat beban sewa pada kas. Beban sewa di sini masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah dan kas masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah. Hal ini dikarenakan debit pada beban sewa mencatat pengeluaran perusahaan untuk membayar sewa kantor selama 5 bulan. Biaya sewa adalah salah satu bentuk biaya operasional yang mencerminkan penggunaan sumber daya perusahaan. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran sewa kantor. Ini mencerminkan pengeluaran kas untuk keperluan operasional perusahaan. Di transaksi berikutnya pada tanggal 3,
membeli perlengkapan sebesar Rp350.000 secara kredit. Pada tanggal 3 ini memiliki keterangan perlengkapan pada utang usaha. Jadi, perlengkapan di sini masuk ke debit sebesar Rp350.000 dan utang usaha masuk ke kredit sebesar Rp350.000. Dikarenakan hal ini, debit pada perlengkapan mencatat peningkatan aset tetap perusahaan dalam bentuk perlengkapan sebesar Rp350.000. Kredit pada utang usaha mencatat kewajiban perusahaan terhadap pemasok perlengkapan sebesar Rp350.000 yang akan dibayar di masa yang akan datang. Ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang belum diselesaikan terhadap pemasok. Di transaksi berikutnya pada tanggal 4, diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp3 juta. Jadi di tanggal 4 ini terdapat keterangan kas pada pendapatan jasa. Kas di sini masuk ke debit sebesar Rp3 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar Rp3 juta. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp3 juta. Lalu kredit pada pendapatan jasa mencatat pendapatan yang diterima dari sewa mobil sebesar Rp3 juta. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Untuk transaksi berikutnya pada tanggal 6, membeli peralatan kantor sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Pada transaksi di tanggal 6 ini terdapat keterangan yaitu peralatan pada kas. Peralatan di sini masuk ke debit sebesar Rp1.500.000 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp1.500.000. Hal ini dikarenakan debit pada peralatan kantor mencatat peningkatan aset tetap perusahaan dalam bentuk peralatan kantor sebesar Rp1.500.000. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar Rp1.500.000. Hal ini mencerminkan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap. Untuk transaksi berikutnya, di tanggal 7 membayar utang usaha sebesar Rp350.000 tanggal 3 Agustus 2019. Pada transaksi tanggal 7 ini terdapat keterangan utang usaha pada kas. Jadi utang usaha di sini masuk ke debit sebesar Rp350.000 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp350.000. Hal ini dikarenakan debit pada utang usaha mencatat pengurangan kewajiban perusahaan terhadap pemasok atau kreditur sebesar Rp350.000 yang telah dibayarkan. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran utang usaha sebesar Rp350.000. Transaksi selanjutnya di tanggal 10, diterima pendapatan dari pelanggan sewa mobil sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 10 ini terdapat keterangan piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, piutang di sini masuk ke debit sebesar Rp1 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar Rp1 juta. Hal ini dikarenakan piutang pada pendapatan jasa, piutang di debit sebesar Rp1 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1 juta. Lalu di transaksi berikutnya, pada tanggal 11 dibayar uang bensin sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 11 ini terdapat keterangan beban bensin pada kas. Beban bensin di sini masuk ke debit sebesar Rp1.500.000 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp1.500.000. Hal ini dikarenakan debit pada beban bensin mencatat pengeluaran perusahaan untuk pembayaran uang bensin sebesar Rp1.500.000. Ini mencerminkan biaya operasional yang terkait dengan penggunaan bensin untuk aktivitas perusahaan. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran uang bensin sebesar Rp1.500.000. Transaksi berikutnya, pada tanggal 13 diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp10 juta tanggal 10 Agustus tahun 2019. Pada tanggal 13 di sini memiliki keterangan kas pada piutang. Kas di sini masuk ke debit sebesar
1 juta rupiah dan piutang masuk ke kredit sebesar 1 juta rupiah. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan pendapatan sewa mobil sebesar 10 juta rupiah. Lalu kredit pada piutang mencatat piutang yang diterima dari pelanggan sewa mobil sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Lalu di transaksi berikutnya, pada tanggal 15, diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp4.200.000. Pada tanggal 15 di sini, terdapat keterangan kas pada pendapatan jasa. Jadi kas di sini masuk ke debit sebesar Rp4.200.000 dan pendapatan jasa masuk kredit sebesar Rp4.200.000. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan pendapatan sewa mobil sebesar Rp4.200.000. Lalu kredit pada pendapatan jasa mencatat pendapatan yang diterima dari pelanggan sewa mobil sebesar Rp4.200.000. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 16, diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 16 di sini terdapat keterangan kas pada pendapatan jasa, dan kas di sini masuk ke debit sebesar 2 juta rupiah dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 2 juta rupiah. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan pendapatan sewa mobil sebesar 2 juta rupiah. Lalu kredit pada pendapatan jasa mencatat pendapatan yang diterima dari pelanggan sewa mobil sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Lalu di transaksi berikutnya, pada tanggal 18 dibayar pajak mobil sebesar Rp3.200.000. Nah, pada tanggal 18 ini memiliki keterangan beban pajak pada kas. Beban pajak di sini masuk ke debit sebesar Rp3.200.000 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp3.200.000. Hal tersebut dikarenakan debit pada beban pajak mencatat pengeluaran perusahaan untuk pembayaran pajak mobil sebesar Rp3.200.000. Ini mencerminkan biaya operasional yang terkait dengan kepemilikan dan operasional mobil perusahaan. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran pajak mobil sebesar Rp3.200.000. Transaksi berikutnya, pada tanggal 20 diterima pendapatan sewa mobil sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 20 di sini terdapat keterangan piutang pada pendapatan jasa. Piutang di sini masuk ke debit sebesar 1 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar Rp1 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 21 membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp350.000. Pada tanggal 21 di sini memiliki keterangan perlengkapan pada kas. Perlengkapan di sini masuk di debit sebesar Rp350.000 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp350.000. Hal ini dikarenakan debit pada perlengkapan mencatat peningkatan aset tetap perusahaan dalam bentuk perlengkapan sebesar Rp350.000 dan kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembelian perlengkapan secara tunai sebesar Rp350.000. Ini mencerminkan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap atau perlengkapan. Baik, ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 23 diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 23 di sini terdapat keterangan kas pada pendapatan jasa. Kas di sini masuk di debit sebesar Rp3.500.000 dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar Rp3.500.000. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan pendapatan sewa mobil sebesar Rp3.500.000.
Lalu kredit pada pendapatan jasa mencatat pendapatan yang diterima dari pelanggan sewa mobil sebesar Rp3.500.000. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 24 dibayar listrik, air, telepon sebesar Rp350.000. Pada tanggal 24 ini terdapat keterangan beban LAT atau beban LAT pada kas. Beban LAT di sini masuk di debit sebesar Rp350.000 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp350.000. Hal ini dikarenakan debit pada beban LAT mencatat pengeluaran perusahaan untuk pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar Rp350.000. Hal ini mencerminkan biaya operasional yang terkait dengan penyediaan utilitas untuk operasional perusahaan. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar Rp350.000. Baik, ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 25 diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 25 ini terdapat keterangan kas pada pendapatan jasa. Kas di sini masuk ke debit sebesar Rp2 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar Rp2 juta. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan pendapatan sewa mobil sebesar Rp2 juta dan kredit pada pendapatan jasa mencatat pendapatan yang diterima dari pelanggan sewa mobil sebesar Rp2 juta. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal yang sama dengan transaksi yang berbeda, diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp1 juta tanggal 20 Agustus 2019. Pada tanggal 25 selanjutnya, terdapat keterangan kas pada piutang. Kas di sini masuk ke debit sebesar Rp1 juta dan piutang masuk ke kredit sebesar Rp1 juta. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan pendapatan sewa mobil sebesar Rp1 juta pada tanggal 20 Agustus 2019. Lalu kredit pada piutang mencatat pendapatan yang diterima dari pelanggan sewa mobil sebesar Rp1 juta. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Baik, ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 27 dibayar servis mobil sebesar Rp2.200.000. Pada tanggal 27 di sini memiliki keterangan beban servis pada kas. Beban servis di sini masuk ke debit sebesar Rp2.200 dan kas masuk ke kredit sebesar Rp2.200. Hal ini dikarenakan debit pada beban servis mencatat pengeluaran perusahaan untuk membayar jasa servis mobil sebesar Rp2.200.000. Ini mencerminkan biaya operasional yang terkait dengan pemeliharaan kendaraan perusahaan. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran jasa servis mobil sebesar Rp2.200.000. Lalu transaksi berikutnya, pada tanggal 28 diterima hasil pendapatan sewa mobil sebesar Rp8 juta. Pada tanggal 8 di sini pada tanggal 28 Agustus terdapat keterangan kas pada pendapatan jasa. Kas di sini masuk ke debit sebesar Rp8 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar Rp8 juta. Hal ini dikarenakan debit pada kas mencatat peningkatan kas atau saldo bank sebagai akibat dari penerimaan pendapatan sewa mobil sebesar Rp8 juta. Lalu kredit pada pendapatan jasa mencatat pendapatan yang diterima dari pelanggan sewa mobil sebesar Rp8 juta. Pendapatan ini mencerminkan penghasilan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Transaksi berikutnya pada tanggal 29 Agustus. Dana mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 29 sini terdapat keterangan prive pada kas.
Prive di sini masuk ke debit sebesar 1.500.000 dan kas masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Lalu transaksi berikutnya merupakan tanggal yang sama namun berbeda transaksinya. Pada tanggal 29 selanjutnya dibayar sisa pembelian kendaraan tanggal 2 Agustus tahun 2019. Jadi pada tanggal 29 selanjutnya memiliki keterangan utang usaha pada kas. Utang usaha di sini masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah dan kas masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Lanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 31 Agustus. Dibayar lain-lain sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 31 terdapat keterangan beban lain-lain pada kas. Beban lain-lain di sini masuk ke debit sebesar 1 juta dan kas masuk ke kredit sebesar 1 juta. Hal ini dikarenakan debit pada beban lain-lain mencatat pengeluaran perusahaan untuk pembayaran berbagai biaya lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori khusus tertentu. Detail biaya dapat dicantumkan dalam penjelasan transaksi. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran biaya lain-lain sebesar 1 juta rupiah. Lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal yang sama dengan transaksi yang berbeda di tanggal 31 Agustus selanjutnya dibayar gaji karyawan sebesar 5.400.000 rupiah. Nah, pada tanggal 31 Agustus selanjutnya ini terdapat keterangan beban gaji pada kas. Beban gaji di sini masuk ke debit sebesar 5.400.000 rupiah dan kas masuk ke kredit sebesar 5.400.000 rupiah. Hal ini dikarenakan beban gaji mencatat pengeluaran perusahaan untuk membayar gaji karyawan sebesar 5.400.000 rupiah. Lalu kredit pada kas mencatat pengurangan kas sebagai akibat dari pembayaran gaji karyawan sebesar 5.400.000 rupiah. Nah teman-teman, jadi begitulah cara menjawab transaksi dari jurnal umum tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan cara menjumlah antara debit dan kredit. Nah, jadi setelah kita sudah menentukan transaksi, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan menjumlah dari debit dan kredit. Ya, jadi keduanya ini harus balance. Jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita sudah membahas transaksi di jurnal umum, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal untuk buku besar. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengerjakan buku besar, yaitu sangat mudah. Caranya adalah dengan menyalin saja dari jurnal umum. Jadi di buku besar ini kita hanya mencari nama akun kas. Jadi kita hanya memisahkan masing-masing nama akun kas sesuai dengan tanggal yang ada. Contoh di sini terdapat nama akun kas. Nah, jadi untuk menyalinnya itu kita hanya mencari nama akun kas ini terdapat pada tanggal berapa saja. Contoh, pada jurnal umum di sini di tanggal 1 terdapat nama akun kas. Lalu di tanggal 2 terdapat nama akun kas dan di tanggal 2 selanjutnya terdapat nama akun kas sampai seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman cara menentukan buku besar. Jadi kita hanya memilih atau memisahkan nama akun, contohnya seperti ini nama akun kas, tetapi kita harus mencari nama akun kas itu ada di tanggal berapa saja dan kita jadikan seperti pada gambar di sini ya teman-teman, sampai seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman cara mengerjakan buku besar. Baik teman-teman, setelah kita membahas transaksi di buku besar, selanjutnya kita memasuki pembahasan terakhir yaitu tentang neraca saldo. Nah teman-teman, kalau sebelumnya kita membahas buku besar dengan menyalin di jurnal umum, sekarang di neraca saldo ini caranya juga sangat mudah karena kita cukup melihat saja dari buku besar. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di buku besar ini terdapat nama akun kas dengan saldo sebesar Rp37.350.000 di debit. Jadi, kita cukup memindahkan saja ke neraca saldo. Jadi, di sini kita tulis
di keterangan yaitu kas dengan kode nama akun 111 dan debitnya ini sebesar saldo yang ada di buku besar yaitu sebesar Rp37.350.000. Nah, lalu untuk mengerjakan selanjutnya juga sama seperti itu. Kita juga melihat dari piutang. Kita lihat di buku besar. Nah, pada piutang di sini saldonya ini tidak ada di debit. Jadi di neraca saldo ini kita tulis di keterangan piutang dengan nama akun 112 karena tadi di debitnya tidak ada ya, tidak ada, jadi di neraca saldo ini kita hanya kosongkan saja atau di strip saja ya. Jadi seperti itu teman-teman cara menentukan neraca saldo. Jadi kita hanya melihat saja dari buku besar dan kita lihat dari saldo yang ada di buku besar ini lalu kita pindahkan ke neraca saldo. Jadi teman-teman seperti itu untuk pembahasan terakhir mengenai neraca saldo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.